Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahras siyam. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham, amma ba'd. Fadilatul kurama al-a'izza, para alim, para kiai, para asatid, wabil khusus kepada guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Arifin Jayadiningrat. Mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Allah, panjangkan usianya dalam kebahagiaan, amin ya rabbal alamin. Segenap jajaran pengurus Yayasan Masjid Al-Husna yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah solat Isya dan Tarawih, mu'takifin, mu'takifat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita tidak henti-hentinya melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat menikmati suasana bulan suci Ramadan. Terlebih ini adalah malam 21 Ramadan dan jatuh pada malam Jumat. Ini malam ganjil dan juga malam Jumat. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan Lailatul Qadar pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua yang hadir di sini beserta keluarga kita ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi oleh keberkahan. Di bulan suci Ramadan ini seluruh umat Islam di penjuru dunia itu memperbanyak amalan-amalan ibadahnya sebagai bentuk kepatuhan, tunduk dan patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketundukan, kepatuhan kita terhadap Allah melalui ibadah ini yang kita jadikan acuan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala macam bentuk ibadah, maka yang menjadi contoh, menjadi suri tauladan itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini sedikit kami akan membawakan sebuah tema puasa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di bulan suci Ramadan ini. Hadirin, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan suci Ramadan, beliau terus meningkatkan kualitas ibadahnya. Beliau meningkatkan ibadahnya melebihi ibadah-ibadah di luar bulan suci Ramadan. Ketika bulan suci Ramadan tiba, Rasulullah menambah jumlah rakaat salatnya. Ketika bulan suci Ramadan, Rasulullah mengajari kita untuk lebih dermawan. Ketika bulan suci Ramadan, Rasulullah mengajarkan kita untuk i'tikaf di dalam masjid. Tadi sudah disampaikan oleh Pak MC kita, oleh Ustadz kita. Tadi sebetulnya bukan MC, tapi sudah ceramah mewakili saya tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita dituntut untuk menambah ibadah kita
mumpung ini bulan suci Ramadan, karena siapapun yang beribadah di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Jumlah bacaan-bacaan Al-Quran yang biasanya di luar bulan suci Ramadan tidak sampai khatam, khatamkan di bulan suci Ramadan. Bukan hanya sekedar kuantitasnya, tapi kualitas bacaan kita juga mari kita perbaiki. Karena setiap huruf yang kita baca itu akan melahirkan 10 kebaikan, akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Dan kalau ini kita lakukan di bulan suci Ramadan, apalagi kita lakukan dalam sholat, maka Allah akan melipat gandakan pahala kepada kita. Masalahnya Bapak Ibu, kalau kita ini diiming-imingi dengan sebuah pahala, nggak kelihatan, itu abstrak. Segala yang abstrak itu terkadang tidak membuat kita semangat. Tapi barang siapa yang mau terawih di Masjid Al-Husna, nanti pulang saya bawakan 1 juta semuanya. Pasti penuh Pak ini masjid Pak. Di Blitar di desa Kanigoro itu ada seorang pengusaha yang memang beliau menarik perhatian. Setiap Ramadan begini nih, itu yang sholat terawih jumlahnya itu Masya Allah ribuan Pak, sampai 1 kilo atau 2 kilo. Kenapa? Karena yang datang itu semuanya dapat duit. Tapi bukan itu motif kita. Kalau kita datang hanya karena uang, maka di mana wahtisaban kita? Di mana wahtisaban kita? Katanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, mengharap-harap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. I'tikaf bulan Ramadan dengan i'tikaf di luar bulan Ramadan itu sebetulnya sama Pak, tapi memang ada kekhususan i'tikaf di bulan suci Ramadan. Karena i'tikaf di bulan suci Ramadan itu satu paket dengan puasanya. Ayat yang diturunkan wallakifuna fil masajid ada dalam ayat Ramadan, ada dalam ayat puasa. Lalu gimana i'tikaf di bulan suci Ramadan? Malam 21 begini ini Pak, di masjid-masjid besar, khususnya di masjid daerah Jakarta ini sudah penuh. Mereka semua datang dari berbagai penjuru, ada yang datang dari luar kota hanya untuk menikmati i'tikaf di masjid tersebut. Nah, ini jadikan ikon di masjid kota Jakarta Selatan. Masjid Al-Husna harus mempunyai ghirah, semangat untuk iktikaf. Apalagi Masya Allah di sini ini semua difasilitasi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya tadi kalau ada yang datang membawa koper, Bapak Ibu, kalau kita datang membawa koper untuk iktikaf silahkan saja, tapi ingat harus mengikuti peraturan yang diterapkan oleh masjid. Jangan pula kita dari luar terus kemudian kita bawa koper, kita nggak bilang sama pengurus masjid. Ini yang tidak boleh. Lalu i'tikaf itu bagaimana? Ya memang i'tikaf itu tidak wajib, i'tikaf itu sunnah. Kita itu i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sekarang banyak orang i'tikaf sudah datang dari rumah bawa koper, yang dibawa itu selimut, yang dibawa itu bantal, yang dibawa HP sekaligus charger Pak, charger HP. Masya Allah, ketika i'tikaf itu tidak Al-Quran yang dibaca, malah Facebook, Twitter, Instagram, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa ini yang disebut sebagai i'tikaf? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kita kuatkan ibadah kita. Kita kuatkan ibadah kita dengan apa? Kita terus berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perkuat ibadah kita, i'tikaf. Kita menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan suci Ramadan? Rasulullah mengajarkan kepada kita hafizil lisan, jaga lisan kita. Hadirin, segala macam yang membatalkan puasa
itu lebih banyak dari mulut kita. Maka kita dituntut untuk menjaga lisan kita. Yang membatalkan puasa secara syariat itu dari segala macam lubang yang ada di diri kita ini, terutama mulut, karena biasanya mulut itu ya Allah sudah dijaga. Melihat warung yang setengah buka Pak, ada setengah kain itu yang kelihatan hanya kaki-kakinya Pak, tidak tahan, masuklah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau secara syariat sudah batal puasa kita. Lalu bagaimana dengan puasa secara hakikat? Maka yang membatalkan pahala puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada 5. Khamsun yuftirna shaim, ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Yang pertama al-ghibatu. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah itu Pak, mulut kita yang ghibah, lisan kita yang berkata-kata. Kenapa? Karena ngerasani orang lain, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Ghibah ini juga dari mulut kita. Kemudian yang kedua namimah, adu domba. Yang adu domba juga mulut kita, bukan mata kita, bukan telinga kita, bukan kaki kita, mulut kita yang adu domba. Yang ketiga berbicara dusta, itu juga mulut lagi. Yang keempat itu adalah wan nadhri bisyahwat. Nah ini mata Pak. Kita melihat seseorang atau orang lain dengan syahwat, maka itu dapat membatalkan pahala puasa kita. Dan yang kelima adalah sumpah palsu. Dari kelima yang membatalkan pahala puasa Pak, keempat-empatnya datang dari mulut kita. Maka kita dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafizil lisan, jaga itu lisan kita. Jangan sampai dari lisan kita ini sudah menjaga dari makan dan minum. Ada warung yang buka setengah-setengah, kita sudah tidak datangi, tapi ini mulut kita nggak bisa dijaga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi mereka hanya dapat lapar dan haus, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat puasa, yang ketiga adalah mengakhirkan sahurnya. Bapak Ibu, meskipun kita ini orang yang kuat, meskipun kita ini merasa sehat, kuat kalau tidak sahur, kalau Ramadan begini sahur Pak, kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kapan sahur yang terbaik? Sahur yang terbaik itu adanya adalah di waktu-waktu akhir sahur. Di waktu akhir Pak. Tentunya jangan terus kemudian sahur 2 menit sebelum adzan subuh, jangan. Ya, jangan. Karena kalau kita ini di Indonesia Pak, sudah ada tradisi yang namanya imsak. Imsak di kita itu tidak sama dengan al-imsak yang ada di fikih. Puasa itu yang disebut as-siyam. As-siyam itu adalah al-imsak, menahan dari segala macam makanan dan minuman, dan menahan dari segala yang membatalkan puasa. Itu namanya al-imsak. Tapi imsak yang ada di kita ini adalah suatu bentuk ihtiyat dari para ulama kita, bentuk kehati-hatian. Supaya apa? Supaya ketika kita sahur tidak kebablasan. Baru nasi masih enak di dalam mulut kita, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus memuntahkan kalau sudah azan. Lah belum minum Pak Ustadz, ya Allah. Maka di kita itu ada istilah namanya imsak. Apa itu? Imsak itu sebetulnya adalah ihtiyat, bentuk kehati-hatian dari para ulama kita, supaya kalau kita sahur gak kebablasan. Artinya dari sahur itu kemudian ada imsak. Imsak bukan tidak boleh kita makan, masih boleh. Tapi pastikan 4 menit sebelum subuh itu kita sudah selesai semua makan kita Pak. Maka kita ini kalau imsak kan sudah jelas nih, imsak dengan subuh itu biasanya berapa? 10 menit. Maka dari imsak itu kita masih boleh makan, minum, makan kurma. Jangan pula Pak Ustadz, boleh gak sebatang? Enggak boleh. Tahu sebatang kan?
Tahu sebatang? Kebablasan Pak. Maaf, sebatang itu berapa menit Pak? Khawatir kalau kita sebatang nanti sudah adzan. Aduh, ini adzan. Harusnya kita kalau adzan Pak, itu sudah tidak ada lagi makan minumnya. Makanya pastikan 4 menit sebelum adzan kita hati-hati ya, hati-hati banget. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akhirkan sahur dan kita harus sahur karena apapun yang kita makan dalam sahur itu akan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Orang-orang maaf yang sakit lambung terutama, sahur Pak, makan sahur karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dari keberkahan itu insya Allah sakit kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu itu yang paling mustajabah doa itu kan sahur. Salah satunya adalah sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sahur itu nanti akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita enggak mampu berdoa di waktu sahur, perbanyaklah istighfar. Cukup astaghfirullahaladzim, 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 atau membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang keempat, mempercepat buka puasa. Kita itu kalau sudah adzan Pak, jangan pura-pura dah saya masih kuat. Jangan, buru-buru kita buka puasa, baca doa. Ya, baca doa dulu kemudian kita makan. Apa yang sunnah? Yang sunnah itu yang manis-manis. Sunnahnya itu makan dengan kurma. Sunnahnya itu dengan madu yang manis-manis Pak. Kalau enggak ada gimana Ustadz? Kalau gorengan gimana? Bid'ah enggak itu? Aduh, ini soal makanan itu jangan dikaitkan dengan bid'ah Pak. Makan ini pokoknya kalau enggak ada enggak ada kurma yang manis-manis, jeruk kah atau anggur kah? Aduh Ustadz, kurma saja enggak ada apalagi nyari anggur Ustadz, sulit. Ya sudah, yang adanya gorengan, makanlah gorengan itu. Yang penting kita membatalkan puasa. Ya, jadi bid'ah yang paling enak itu Pak, kalau kita itu makan buka puasa itu pakai apa? Gorengan. Rasulullah tidak pernah kok itu makan pakai gorengan. Itu bid'ah yang paling enak katanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tapi ini bercanda loh ya. Nanti terus kita dilaporkan, jangan. Yang terakhir, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ini adalah bulan Ramadan yang sudah memasuki fase akhir. Kata Rasulullah, kencangkan ikat pinggang kita. Artinya apa? Bersungguh-sungguhlah kita. Bersungguh-sungguhlah kita di dalam mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Yuk, mari kita bersama-sama mengencangkan ikat pinggang kita. Jangan sampai kita kendorkan. Artinya semangat kita jangan kendor. Artinya kita harus lebih bersemangat dibanding dengan 20 hari yang telah berlalu. Mari kita pupuk semangat kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan dijadikan oleh umatnya Rasulullah yang tahun ini mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.